Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari peserta ngaji online kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat melanjutkan pengajian kita Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-34, 35 dan 36, masih pada bab sabar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Tak lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang mengalami musibah banjir di tanah air. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan dan kesabaran kepada mereka. Dan yang lebih penting adalah kita sebagai saudara-saudara mereka, terutama yang tidak terkena musibah, mudah-mudahan dapat membantu meringankan beban mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hadithur Rabi'u wa Thalathun, hadis yang ke-34. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala idza ibtalaytu 'abdi bihabibatayhi fasabara awwadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah berfirman. Berarti ini adalah salah satu hadis qudsi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah berfirman, idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara 'awwadtuhu minhumal jannah. Jika aku menguji hambaku dengan dua yang dia cintai. Maksudnya adalah yuridu 'ainai. Yang dimaksud adalah dua matanya. Artinya jika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan kehilangan kedua matanya, bisa jadi kehilangan penglihatannya atau memang kehilangan kedua matanya karena kecelakaan atau yang lainnya. Fasabara, lalu dia bersabar, awwadtuhu minhumal jannah. Kata Allah, aku akan ganti untuknya sebagai ganti kedua matanya itu surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi Kitabil Marda, ya, dalam kumpulan hadis tentang orang-orang yang sakit, bab fadli man dhahaba basaruhu, bab keutamaan orang yang kehilangan penglihatannya. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada beberapa faidah. Afadal hadithu khassan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-'ainaini bihadzal jazaa'i li'annahuma ahabbu a'dha'il insani ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan menyebutkan kedua mata yang di dalam hadis qudsi ini Allah berfirman dengan habibataihi,
dua anggota tubuh yang sangat dicintai oleh manusia. Rasul atau Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya disampaikan oleh Rasulullah SAW ini mengkhususkan kedua mata bihadzal jaza, dengan balasan surga, li'annahuma ahabbu a'dha'il insani ilaih, karena keduanya merupakan salah satu anggota tubuh manusia yang paling dicintai. Yang kedua, manfaat hadis ini, al-jannatu a'zamul 'iwad li'anna at-tamattu'a bil basari yafna bi fana'id dunya amma at-tamattu'a bil jannati fabaqin daiman. Bahwasanya surga merupakan pengganti yang paling agung atau yang paling besar. Li'anna at-tamattu'a bil basar yafna bi fana'id dunya. Karena kenikmatan pandangan mata kita itu akan hilang seiring dengan hilangnya dunia ini, atau akan hilang seiring dengan kematian yang bersangkutan. Wa amma at-tamattu'a bil jannah fabaqin daiman. Adapun kenikmatan surga itu kekal abadi. Karena itu orang yang Allah uji dengan kehilangan kedua matanya dan dia beriman dan bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan matanya itu dengan kenikmatan surga. Dan juga orang yang dia kehilangan penglihatannya, biasanya juga dia terhindar dari berbagai dosa mata yang begitu banyak yang bisa jadi dilakukan oleh atau dialami oleh orang-orang yang memiliki mata normal, juga memiliki keutamaan lain, pendengarannya tajam, bahkan ada juga yang kecerdasan otaknya juga luar biasa. Dan yang paling penting, ketika dia sabar, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan surga. Berikutnya, jamaah sekalian, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang ke-35, al-hadithul khamisu was-salasun. Wa an Atha ibn Abi Rabah qala li ibn Abbas radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahli al-jannah faqultu bala qala هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها. متفق عليه. Dari Atha bin Abi Rabah, ini salah seorang tabi'in yang menjadi salah satu murid para sahabat, diantaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Atha bin Abi Rabah, beliau berkata, qala li ibnu Abbasin, Ibnu Abbas telah berkata kepadaku radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah kamu aku perlihatkan seorang wanita di antara calon penghuni surga? Faqultu, maka aku, kata Atha, aku berkata, bala, mau. Qal, Ibnu Abbas berkata, hadhil mar'atus sauda, ada seorang wanita yang berkulit hitam. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia berkata kepada Rasulullah, inni usra'u, sesungguhnya saya ini punya penyakit as-sar'. As-sar' ini sejenis penyakit ayan atau epilepsi. Wa inni atakasyafu, dan sesungguhnya saya pada saat ayan, pada saat epilepsi,
sedang kambuh, atakasyafu, kadang sebagian aurat saya terbuka. Fad'ullaha ta'ala li, maka berdoalah kepada Allah ya Rasulullah untukku, untuk kesembuhanku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, memberikan pilihan kepada perempuan ini, in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Kalau engkau kehendaki, engkau bersabar dengan penyakitmu itu, dan bagimu surga. Dan kalau engkau menghendaki, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Jadi Rasulullah SAW memberikan dua pilihan, bersabar atas penyakit atau berdoa. Rasul berdoa, didoakan oleh Rasul agar Allah menyembuhkannya. Faqalat, ternyata perempuan ini berkata, asbir, saya memilih sabar ya Rasulullah. Luar biasa ya. Karena Rasul mengatakan walakil jannah, kalau kamu memilih sabar atas penyakitmu, Allah akan berikan surga. Kita lihat bagaimana kekuatan iman kepada hari akhir dari perempuan ini, sehingga dia lebih memilih sabar ya, dengan janji surga dari Rasulullah SAW. Faqalat, lalu dia melanjutkan, ya meskipun dia memilih sabar, tapi dia meminta satu hal kepada Rasul. Inni atakasyafu, ya Rasulullah, kadang aurat saya terbuka. Fad'ullaha alla atakasyaf, maka doakan agar aurat saya tidak tersingkap, ya, terutama saat tidak sadar, ya, ketika kambuh penyakit sara'nya. Fada'a laha, maka Rasul pun mendoakannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Al-Imam Bukhari meriwayatkannya fil marda, dalam kumpulan hadis tentang orang-orang yang sakit, bab man yusra'u minar rih, bab orang yang terkena penyakit sara' atau penyakit epilepsi, atau bisa juga sara' itu ya, penyakit kesurupan jin, ya, terkena gangguan jin. Wa Muslimun, dan Imam Muslim meriwayatkan bil bir, pada kumpulan hadis tentang albir, berbagai kebajikan, bab thawabil mu'mini fima yusibuh, pada bab pahala seorang mukmin dalam musibah yang menimpa dirinya. Sebelum kita melihat faedah hadis ini, kita lihat sejenak profil singkat Atha bin Abi Rabah, salah seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Atha ibnu Abi Rabah. Atha putra dari Abi Rabah. Wasmu Abi Rabah Aslam. Abi Rabah ini namanya adalah Aslam. Jadi Atha bin Aslam. Namun yang lebih terkenal adalah Atha bin Abi Rabah. Wulida Atha'un fil Yaman. Beliau dilahirkan di Yaman. Wa nasha'a bi Makkah, tetapi tumbuh besar ya, di Makkah. Wa huwa maula ali Abi Maisarah ibni Abi Khathyam al-Fihri. Beliau ini seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh keluarga Abu Maisarah bin Abi Khaytham al-Fihri, satu keluarga dari Quraisy, sehingga Atha ini sering juga disebut dengan Al-Qurashi ya. Jadi secara wala, secara intima atau nisbat kepada keluarga yang memerdekakannya, dia sering disebut dengan Al-Qurashi. Rawa an Aisyata wa Abi Hurairah. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Atha adalah hadis-hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anhu al-Auza'i wa Ibnu Jurayj wa Abu Hanifah wal Laits. Sedangkan yang meriwayatkan hadis dari Atha sendiri ya, adalah Al-Auza'i, di antaranya Al-Imam Al-Auza'i, Ibnu Jurayj, Al-Imam Abu Hanifah, dan juga Al-Imam Al-Laits rahimahumullahu jami'an. Asha 80 sanatan, beliau hidup
berusia cukup panjang 80 tahun. Wa mata sanata mi'atin wa arba' asyrata. Wafat pada tahun 114 Hijriah, wa qila khamsa asyra. Dalam riwayat lain 115. Kemudian lughatul hadis, penjelasan beberapa ungkapan di dalam hadis ini. Yang pertama, yang dimaksud dengan al-mar'ah di sini, ismuha Su'airah al-Asadiyah. Namanya adalah Su'airah al-Asadiyah Ummu Zufar. Kunyahnya adalah Ummu Zufar. Sedangkan yang dimaksud dengan as-sar', tadi sebagian ulama menyebutkannya adalah semacam penyakit epilepsi atau ayan. Di dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan annalladzi kana bil mar'ati min sar'il jinni la min sar'il khalt. Bahwa yang dimaksud dengan sar' di sini adalah gangguan dari jin, Afadal hadis ini memberikan beberapa faidah. Yang pertama, as-sabru 'alal bala'i fid dunya yurithul jannah. Bahwa bersabar atas ujian dan penderitaan di dunia ini dapat mewariskan surga. Allah Subhanahu wa taala berikan surga kepada orang yang sabar atas bala atau musibah yang menimpanya. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah katakan, masuklah kamu ke dalam surga bima sabartum, disebabkan karena kesabaran kamu. Sabar dalam berbagai hal, diantaranya as-sabru 'alal bala, sabar atas ujian berupa penyakit dan lain sebagainya. Yang kedua, ilajul amradi bid-du'ai waliltija'is sadiqi ilallahi naji'un ma'a ta'atid dawa. Pengobatan penyakit itu dapat dilakukan dengan doa dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala secara tulus. Ini adalah pengobatan syar'i yang manjur, apalagi kemudian yang mendoakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang saleh, para aulia, para ulama yang bisa jadi doanya makbul. Tapi juga ma'a ta'atid dawa, disertai dengan minum obat kalau memang harus minum obat. Artinya harus ada juga sabab kauni, disertai dengan faktor sebab-sebab kauniyah, sebab hukum, sebab akibat. Kalau doa adalah sabab syar'i yang Allah perintahkan. Jadi di samping berusaha berobat dengan mengikuti petunjuk dari dokter atau orang yang mengobati, kemudian juga disertai dengan doa atau minta didoakan. Kemudian yang ketiga, hadis ini memberikan faidah al-akhdhu bil azimati afdalu minal akhdhi bir rukhsati idza wajadal insanu qudratan ala tahammuliha wa kana lahu fiha mazidun minal ajr. Mengambil al-azimah yang lebih berat, mengambil yang lebih berat itu prinsipnya atau secara umum lebih afdal daripada mengambil keringanan. Tentunya dengan syarat seorang yang mengambil yang lebih berat itu memiliki qudrah, kesanggupan ala tahammuliha, untuk menanggung bebannya, menanggung kesulitannya. Kalau dia tidak sanggup, lebih baik dia mengambil yang rukhsah. Wa kana lahu fiha mazidun minal ajr, dan dengan menanggung beban itu karena dia mengambil azimah yang lebih berat, maka dia mendapatkan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan tawaran pertama adalah bersabar daripada sembuh. Daripada kesembuhan segera minta doa kepada Rasul. Rasulullah SAW memberikan alternatif yang pertama adalah bersabar atas penyakit itu. Ini berarti pilihan pertama ini adalah lebih afdal. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa antara azimah, mengambil yang asal atau yang lebih berat, dengan mengambil rukhsah atau keringanan, yang mana yang lebih afdal tergantung pada dampak keimanannya bagi
yang bersangkutan. Kalau seseorang merasa bahwa dengan mengambil rukhsah, dia merasakan imannya bertambah kepada Allah, cintanya kepada Allah dan syariat Islam bertambah karena mendapatkan keringanan, sehingga dia bisa taat kepada Allah dengan kenikmatan, lebih nikmat daripada dia mengambil yang berat, maka rukhsah baginya lebih afdal daripada azimah. Jadi mana yang lebih afdal antara azimah dengan rukhsah ini kembali kepada personil masing-masing. Begitu juga disebutkan di sini, bagi yang sanggup mengambil azimah, sanggup menanggung bebannya dan lebih sabar, maka itu lebih afdal baginya daripada mengambil rukhsah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang ke-36 yang terakhir pada malam hari ini. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admauhu وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه. Dan dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya, seolah-olah aku sedang memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang menceritakan salah seorang nabi dari sekian banyak para nabi, semoga salawat dan salam Allah kepada mereka. Darabahu qaumuhu fa'admauhu, di mana kaumnya memukulnya, memeranginya, melukainya, fa'admauhu, sehingga membuat nabi ini berdarah. Wa huwa yamsahu dama an wajhihi, saat dia sedang membasuh darah dari wajahnya yang terluka itu, dia berdoa, yaqul Allahumma ghfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkannya di dalam sahihnya pada kumpulan hadis tentang Al-Anbiya, para nabi, bab ma dzukira an Bani Israil, bab tentang apa yang disebutkan riwayat tentang Bani Israil, wa fil murtaddin, juga pada kumpulan hadis tentang orang-orang murtad. Sementara Imam Muslim wa Muslimun fil jihad meriwayatkannya di kumpulan hadis tentang jihad, bab ghazwati Uhud, pada bab tentang ghazwah atau perang Uhud. Sebelum kita masuk ke faidah hadis, kita lihat sejenak profil sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Nama beliau Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudhali. Beliau masuk Islam sejak awal, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Aslama qadiman bi Makkah sadisa sittatin. Masuk Islam sejak awal di kota Mekah. Sebagian ahli sejarah menyebutkannya sebagai sadisu sittatin, orang keenam yang masuk Islam. Kisah keislamannya, lamma marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihi wa huwa yar'a ghanaman li'uqbata ibni abi mu'id fa arahu mu'jizatan fa aslama. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW saat itu bersama Abu Bakar melewati Abdullah bin Mas'ud yang sedang menggembala kambing. Beliau bekerja sebagai penggembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'id. Kemudian singkat cerita,
Rasulullah SAW meminta minum, ya, minum susu dari kambing-kambing itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya tidak bisa memberikannya kepada kalian karena ini bukan kambing saya. Kalau yang sudah bisa diperah susunya, beliau tidak mau karena ini bukan kambingnya, ya. Maka kata Rasul, tidak akan merugikan, supaya tidak merugikan majikanmu, ya, dan boleh, ya. Apakah di antara kambing-kambingmu ini ada kambing betina yang masih belum pernah kawin, ya, belum pernah kawin, jadi belum hamil dan belum menyusui, ya, jadi masih perawan. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada. Lalu diambil seekor kambing itu. Kemudian Rasulullah SAW diusap puting susu kambing itu yang masih sangat kecil, ya, karena memang belum pernah kawin dan nggak punya anak. Tetapi diusap oleh Rasul, kemudian susunya berubah menjadi penuh dengan susu. Ya, lalu diperah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau minum, Abu Bakar minum, dan Abdullah bin Mas'ud pun minum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan taqallas, ya, kembalilah seperti sedia kala. Maka, ya, kembali seperti sedia kala. Ini mukjizat yang dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW yang kemudian menjadi sebab keislamannya. Fa'aslama, ya, beliau masuk Islam. Setelah masuk Islam, thumma hajara ilal Habasyah, beliau sempat hijrah ke Habasyah. Thumma ilal Madinah, juga hijrah ke Madinah. Wa syahida Badran wa bai'at Ridwan wal masyahida kullaha, ya, ikut perang Badar, juga Bai'atul Ridwan pada saat peristiwa Hudaybiyah, dan seluruh pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wasalla lil qiblatain, beliau juga termasuk yang ikut salat menghadap dua kiblat, artinya yang berubah salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian berubah menjadi menghadap ke Ka'bah. Beliau juga sempat menjadi qadhi, ya, pemimpin, ya, di Kufah di masa kekhilafahan Umar, dan juga sampai di awal kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma raja'a ilal Madinati wa mata biha, kemudian kembali ke Madinah dan wafat di sana pada tahun sanata ithnataini wa thalathin an bid'in wa sittina sanah, pada tahun 32 Hijriah, ya, dalam usia kurang lebih 60-an tahun. Wa shalla alaihi Az-Zubairu lailan, kemudian yang diantara yang menyolatkannya adalah Az-Zubair ibnul Awwam, karena Az-Zubair ini dipersaudarakan dengan Abdullah bin Mas'ud. Wa dafanahu bil Baqi', ya, dikebumikan di Baqi' bi isaihi lahu bidzalik, dengan wasiat dari Abdullah bin Mas'ud. Rawa au ruwiya lahu 800 haditsin wa 48 haditsan. Tercatat bahwa hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ini sebanyak 848 hadis. Akhraja minha 64, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sekitar 64 hadis. Wanfaradal Bukhariyu bi ahadin wa ishrin, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja ada 21 hadis. Wa muslimun bi khamsatin wa thalathin, sementara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja sebanyak 35 hadis. Di dalam hadis tadi disebutkan yahki nabiyyan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang nabi. Ada perbedaan pendapat tentang siapa nabi yang diceritakan ini oleh Rasul. Warada an Ubaid ibn Amr al-Laythi anna hadha an-nabi huwa Nuh alaihi salam. Diriwayatkan dari Ubaid bin Amr al-Laythi bahwasanya yang dimaksud adalah Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan bahwa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa al-haki wal mahki. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW di sini adalah beliau
yang menceritakan dan yang diceritakan. Jadi beliau menceritakan tentang dirinya, ya. Jadi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tentang faedah hadis, afadal hadithu sabrul anbiya'i wa tahammuluhumul adza fi sabili tablighi da'watihim linnas. Kesabaran para nabi dan bagaimana kemampuan mereka menanggung penderitaan di jalan dakwah, ya, di jalan dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, min akhlaqil anbiya muqabalatul jahli bil ghufrani wal musafahah wal musamahah. Di antara akhlak para nabi adalah mereka membalas kejahilan umatnya, sikap buruk umatnya dengan permaafan, dengan pengampunan atau dengan permohonan ampun kepada Allah untuk mereka. Wal musamahah, dan bersikap mudah memaafkan. Kemudian yang ketiga, adamu muamalatil jahilin bimithli a'malihim. Tidak membalas perlakuan orang-orang jahil dengan perlakuan yang sama dengan kejahilan mereka, ya. Tapi kalau kita tidak bisa membalas dengan kebaikan, minimal tinggalkan mereka. Wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan mereka dengan sikap yang baik, ya, tanpa celaan, tanpa kata-kata kotor dan seterusnya. Wahjurhum hajron jamila. Juga yang berikutnya, at-ta'assi bi akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahammulil adza. Tidak hanya kita mengetahui akhlak para nabi, akhlak Rasulullah SAW, juga kita diharapkan at-ta'assi, bisa beruswah, meneladani akhlak Nabi kita Muhammad SAW dalam menanggung beban penderitaan di dalam perjuangan. Faqad syujja wajhuhu wa salad damu minhu yawma Uhudin. Nah, beliau pernah, ya, terluka wajahnya, mengalir darah dari mukanya yang mulia pada perang Uhud. Walam yazid ala an qal, tetapi itu tidak menambah kecuali sekedar ucapan doa untuk umatnya, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya Ahmad Sahal Hasan undur diri, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.